Dokter Zaidul Akbar pernah bilang kayak gini, kalau misalnya kita punya uang, terus kita traktir teman, hobi traktir teman, misalnya traktir orang seseorang, misalnya kita traktir makan, terus orang itu makan, dan makanan itu berubah menjadi darah, tulang, dan menempel kan nggak semuanya akan menjadi kotoran. Jadi itu akan tertempel di badan orang yang kita traktir, dan orang itu menggunakan tubuhnya untuk beribadah. Ibaratnya itu sudah jadi sedekah jariah, seperti itu. Rajin-rajin traktir orang dengan ikhlas, jangan diungkit-ungkit. Kayak misalnya kita traktir orang, ya Allah aku udah traktir dia, kok dia nggak baik-baik gitu ya sama saya, itu nggak ikhlas namanya. Jadi silahkan praktekkan untuk bersedekah dengan ikhlas. Sedekah, apalagi sedekah makanan, insya Allah itu sedekah makanan itu luar biasa. Apalagi orang yang kita sedekahkan adalah orang-orang yang rajin ibadahnya, itu bisa jadi sedekah jariah, dan secara tidak langsung uang pun senang sama kita terhadap orang yang senang bersedekah. Kalau kamu nggak percaya, silahkan praktekin aja. Yang ketiga, uang senang sama orang yang berpikir positif tentang uang. Kita selalu bilang kayak gini, duh susah banget ya cari uang, kok uang nih susah banget ya dicari. Misalnya kita beli sesuatu hal, mahal, padahal harganya masih di batas wajar gitu, tapi kita sering bilang mahal, terus kita bilang, kok susah banget uang nih cari. Memang ucapan adalah doa, apa yang kita ucapkan, itu uang itu bakal susah datang ke kita. Kalau nggak percaya, praktekin aja. Sekarang ubah pola pikirnya, kenapa saya susah dapat uang, coba dimuhasabah diri, karena kita tuh selalu mikir uang itu susah datang kepada saya, karena saya tuh selalu bilang mahal, karena saya tuh bilang sulit dan sebagainya. Coba kita pikir pola positif. Konsepnya kayak gini ya, ketika kita ingin berpikir positif tentang uang, kita paksa diri ini berpikir positif, insya Allah bisa biasa, dan insya Allah akan menjadi sebuah kebiasaan. Atau ketika misalnya kita ingin membeli sesuatu dan uangnya belum ada nih, terus kita bilang, nggak ada uang lah, nggak akan mungkin nih saya dapetin itu. Tapi coba ubah, insya Allah saya akan dapat barang itu, dan Allah akan datangkan rezeki ke saya, insya Allah segera. Percaya nggak percaya, uang itu bakal datang segera bagi orang yang positif pikirannya terhadap uang. Kalau kamu nggak percaya, silahkan praktekin aja. Oke. Yang keempat, uang itu suka sama orang yang bekerja keras dan bisa memanfaatkan momentum. Kenapa aku bilang orang yang suka bekerja keras? Karena ketika misalnya kita duduk diam, nggak ada usaha, uang nggak akan datang. Udah berpikir positif ya kan, tapi kita nggak bekerja keras, uang nggak akan datang. Dan manfaatkan momentum. Jujur aku pribadi, alhamdulillah Allah izinkan bisa pergi umroh, bisa aku bilang dengan uang 100 juta tadi untuk bisa bernazar, untuk memberikan modal untuk abangku, karena aku ikhtiar maksimal dan memanfaatkan momentum. Kalau sekarang orang momentumnya affiliate marketing, ya manfaatkan. Kalau kita cuman diam aja, uang nggak akan datang, uang nggak akan suka sama orang seperti itu. Tapi ketika kita mau bekerja keras, memanfaatkan momentum, kalau sekarang lagi affiliate marketing dari live, insya Allah itu bakal bisa datang uang. Kita manfaatkan, misalnya dalam sehari kita live sejam gitu, affiliate marketing, banyak konten kreator. Sekarang kalau misalnya kamu konsisten ya, kayak aku pribadi ya, aku ini bukan siapa-siapa, tapi aku alhamdulillah Allah izinkan untuk bisa konsisten konten, dan Allah izinkan bisa mendapatkan rezeki melalui konten ini ya. Allah izinkan datang rezeki dari arah konten ini. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita tidak bisa memanfaatkan momentum, uang juga nggak akan datang sama kita ya. Manfaatkan momentum ini dengan baik dan benar. Waktu COVID kemarin, aku memanfaatkan momentum untuk bisa rajin bikin video, cari informasi, jangan malas berpikir apa ya yang harus dilakukan, apa ya yang bisa kita lakukan. Allah suka sama orang yang bekerja keras pun dengan uang. Allah tahu ini orang nih bekerja keras nih. Kalau misalnya kita cuma duduk diam, uang nggak akan datang. Jadi manfaatkanlah momentum yang ada. Dan ini yang terakhir, sebenarnya akan aku buat part 2-nya. Uang akan datang ke orang yang punya impian dan perencanaan yang spesifik. Kalau misal kita nggak punya impian, biarkanlah air mengalir, biarkanlah dunia ini berputar sebagaimana mestinya. Nggak punya impian, orang udah pergi umroh, orang udah pergi haji ifrodah, kita nggak ada punya keinginan seperti itu, ya kita ya stuck di sini aja.